Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3A akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi topik 2 dengan judul Diferensiasi Lingkungan Belajar. Sebelum masuk ke materi, kami dari kelompok 3A beranggotakan 3 orang, yaitu Husnatul Ulia, Kurnia Andini, dan Livia Susanti. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pemaparan mengenai diferensiasi lingkungan belajar. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Lalu, apa saja aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, guru dapat membedakan setidaknya 4 aspek atau elemen kelas berdasarkan kesiapan, minat, atau profil pembelajaran peserta didik. Pertama, konten, yaitu apa yang perlu dipelajari peserta didik atau bagaimana peserta didik akan memperoleh akses ke informasi. Yang kedua, proses, yaitu kegiatan yang melibatkan peserta didik untuk memahami atau menguasai konten. Yang ketiga, produk, yaitu proyek atau hasil yang meminta peserta didik untuk berlatih, menerapkan, dan memperluas apa yang telah dipelajari dalam suatu unit. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar, yaitu bagaimana peserta didik bekerja dan merasa saat belajar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai diferensiasi dalam lingkungan belajar. Pertama, kita pahami terlebih dahulu apa itu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suasana dan cara kerja di dalam kelas. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar siswa yang dapat mendukung atau mempengaruhi proses pembelajaran, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar dapat dilakukan oleh guru melalui upaya memvariasikan susunan kelas secara fisik, personal, maupun sosial berdasarkan aspek-aspek keragaman peserta didik yang telah dipetakan. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka, agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Dalam diferensiasi lingkungan belajar ini, guru dapat menyiapkan beberapa susunan tempat duduk peserta didik atau mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka, tergantung tujuan pembelajarannya. Jadi, peserta didik dapat duduk di kelompok besar atau kecil yang berbeda-beda, dapat juga bekerja secara individual maupun berpasang-pasangan. Pada dasarnya, guru perlu menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan tenang dalam belajar karena kebutuhan mereka terpenuhi. Dalam hal diferensiasi lingkungan belajar di sekolah dasar, menurut Tomlinson dan Weinbrenner, ada beberapa cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Di antaranya, pertama, menyediakan area belajar yang tenang dan minim gangguan bagi peserta didik yang membutuhkan konsentrasi, serta area yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan teman. Yang kedua, menggunakan bahan ajar yang mencerminkan keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, menyusun aturan yang jelas untuk pekerjaan mandiri agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Keempat, mengembangkan rutinitas yang memungkinkan peserta didik mendapatkan bantuan saat guru sedang sibuk dengan peserta didik lainnya. Yang kelima, membantu peserta didik memahami bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman belajar sambil bergerak, sementara yang lain lebih fokus saat duduk dengan tenang. Selanjutnya, ada 3 aspek dalam lingkungan belajar, yaitu personal, sosial, dan fisik.
Pertama, kita bahas mengenai aspek dalam lingkungan belajar yang bagian personal. Personal ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik merasa dalam belajar, termasuk motivasi, minat, kesiapan dalam belajar, dan emosi dari peserta didik. Faktor ini sangat mempengaruhi apakah peserta didik dapat belajar dengan efektif atau tidak. Contohnya, seorang peserta didik yang percaya diri dan termotivasi akan lebih mudah memahami pelajaran dibandingkan yang merasa cemas atau tidak percaya diri. Oleh karena itu, guru perlu memberikan dorongan positif agar peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Yang kedua, aspek dalam lingkungan belajar ini yaitu sosial. Lingkungan sosial berkaitan dengan interaksi antar peserta didik, guru, dan teman-teman sekelas. Hubungan yang baik dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung. Contohnya, jika peserta didik merasa diterima dan memiliki teman yang suka bekerja sama dalam belajar, mereka akan lebih aktif dalam diskusi dan lebih percaya diri dalam bertanya. Sebaliknya, jika lingkungan sosial kurang mendukung, peserta didik bisa merasa tertekan dan kurang bersemangat dalam belajar. Terakhir yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini meliputi kondisi tempat belajar, tata letak kelas seperti susunan meja dan kursi, pencahayaan, ventilasi udara, serta kebersihan kelas. Lingkungan fisik yang nyaman akan membantu peserta didik lebih fokus dan tidak mudah lelah saat belajar. Contohnya, kelas yang rapi, tata letak kelas memiliki pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik akan membantu peserta didik lebih berkonsentrasi dalam belajar dibandingkan dengan kelas yang berantakan dan panas. Selanjutnya, kita bahas mengenai tata letak ruang kelas. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan atau setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Berikut beberapa contoh tata letak ruang kelas. Pertama, kotak. Digunakan untuk pengajaran langsung, pidato oleh murid, serta menampilkan presentasi PowerPoint. Yang kedua, berpasangan. Biasanya digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi PR, menjawab pertanyaan bersama, serta praktek keterampilan verbal atau percakapan. Yang ketiga, berbaris. Biasanya digunakan untuk bekerja secara individual atau pengujian. Contoh tata letak ruang kelas selanjutnya yaitu berempat. Digunakan untuk berkolaborasi dalam suatu tugas, melakukan pekerjaan rumah bersama, serta mempersiapkan permainan peran atau kerja kelompok. Kemudian, ada tata letak ruang kelas lingkaran yang digunakan untuk diskusi kelompok dan percakapan kelompok. Terakhir yaitu duduk berkelompok, di mana digunakan untuk diskusi kelompok mengerjakan proyek bersama. Materi terakhir akan kita bahas mengenai contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan dengan lingkungan belajar. Pertama, contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Guru membagi ruangan menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Setelah penjelasan awal, guru membagi para peserta didik sesuai dengan kesiapan mereka. Kemudian meminta mereka untuk pergi ke sentra belajarnya masing-masing. Di setiap sentra, guru sudah menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya. Sentra 1 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar awal, sentra 2 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar menengah, dan sentra 3 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Yang kedua, contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat peserta didik. Pada bagian ini, pembagian sentra atau pojok belajar didasarkan pada minat masing-masing peserta didik. Misalnya, pada pembelajaran bahasa Inggris, guru dapat membagi sentra sebagai berikut. Sentra 1 untuk peserta didik yang menyukai teknologi. Disediakan komputer atau tablet untuk membuat infografis atau mendengarkan rekaman audio.
Sentra 2 untuk peserta didik yang gemar membaca, disediakan perpustakaan mini dengan buku-buku yang sesuai materi. Sentra 3 untuk peserta didik yang menyukai seni, disediakan berbagai media seni untuk menginterpretasikan tulisan dalam bentuk karya seni. Yang ketiga, contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar. Ruang kelas dikondisikan dengan menyediakan pilihan tempat duduk yang menghadap jendela untuk peserta didik yang mudah teralihkan oleh gerakan temannya. Karpet dan sofa dapat dipilih peserta didik yang membutuhkan ruang untuk bergerak. Peserta didik yang mudah teralihkan oleh suara di sekitarnya diizinkan menggunakan headphone. Untuk pelajaran matematika SD misalnya, ruang kelas dapat disesuaikan sebagai berikut, yaitu dengan menyediakan berbagai permainan seperti engklek atau galasin yang dapat digunakan peserta didik untuk berhitung dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian menyediakan poster, infografis atau bagan untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, serta menyediakan lagu, film dengan musik, dan kelompok diskusi untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan belajar yang berdiferensiasi memungkinkan peserta didik belajar dengan nyaman sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menyesuaikan aspek fisik, sosial, dan personal, guru dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung konsentrasi, kolaborasi, serta motivasi peserta didik. Pengaturan ruang kelas, interaksi yang positif, serta pendekatan yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar akan membantu peserta didik lebih fokus dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, lingkungan belajar yang fleksibel dan inklusif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mendorong perkembangan optimal bagi setiap peserta didik. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi topik 2 dari kami kelompok 3A. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.